Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabruroh, NIM E 2019-2222. Saya dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di video kali ini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam tentang perekonomian terbuka atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama, pengertian ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memicu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Dua konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut dari pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian tiga konsep, yaitu permintaan agregat, 2. Jumlah uang yang beredar, 3. Harga barang atau jasa. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan di samping itu ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari orang lain. Ekonomi terbuka juga disebut dengan ekonomi 4 sektor, yakni 1. Sektor rumah tangga, yang terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. 2. Sektor perusahaan, yang terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. 3. Sektor pemerintah, yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. 4. Sektor asing, yaitu sektor ekonomi dunia, di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor-impor. 3. Aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, di antaranya diterima dari ekspor yang merupakan suntikan ke aliran pendapatan. Aliran pengeluaran untuk membeli barang-barang yang diimpor dari negara lain yang merupakan bocoran ke aliran pendapatan. Ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka. Rumah tangga menerima aliran pendapatan dalam bentuk gaji atau upah, sewa, bunga atau keuntungan, serta pendapatan digunakan untuk 1. Pengeluaran konsumsi, membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan domestik. 2. Membayar pajak. 3. Impor atau membeli barang dari luar negeri. 4. Menabung di bank atau lembaga keuangan. 4. Komponen pengeluaran agregat. Dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran agregat meliputi 5 jenis, yakni 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. 2. Investasi perusahaan, untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. 3. Pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. 4. Ekspor, yaitu pembelian dari negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. 5. Barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, perusahaan, pemerintah, dan pengeluaran ke atas barang buatan dalam negeri. 5. Faktor penentu ekspor. 1. Apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan barang tersebut tidak diperlukan dalam negeri. 2. Mutu barang. 3. Cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. 4. Kemajuan teknologi dan ekonomi negara. 6. Faktor penentu impor. 1. Tingkat pendapatan negara. 2. Inflasi dalam negeri. 3. Kemampuan suatu negara untuk membuat barang. 4. Cita rasa konsumen. 7. Keseimbangan perekonomian terbuka. Penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Penawaran agregat
pengeluaran rumah tangga atau barang yang diproduksi di dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengeluaran ke atas impor. Pengeluaran rumah tangga terdiri atas pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran atas barang-barang impor. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.